Hai, selamat malam. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang diunggah oleh Restu Wiraatmaja. Berjudul Pamali. Buat yang mau baca sendiri treatnya, kalian boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Silakan juga follow akun beliau untuk mengikuti cerita horor lainnya. Tapi buat yang mau dengerin versi suara saya, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Cirebon 2005. Halo, namaku Rara. Aku merupakan anak yang tengil dan juga kepoan. Kebetulan, aku suka sekali mengikuti ayah untuk takziah jika ada warga yang meninggal dunia. Ayah pernah bilang bahwa ketika kita takziah, jangan lupa untuk mandi. Karena bisa jadi sawange masih nempel. Maksud dari sawange masih nempel adalah sesuatu yang menempel kepada kita jika kita tidak mandi setelah bertakziah. Umurku saat itu masih 6 tahunan. Aku sendiri masih belum tahu apapun tentang dunia gaib atau hal yang berkaitan dengan gaib. Namun, setelah kejadian di mana aku bisa melihatnya dengan jelas, ayahku menyebutnya dengan Pamali. Ra, ikut ayah takziah yuk. Di mana, Pak? Di TPU. Sebenarnya niat ayah baik, yaitu sebagai penguatan karakter dan pengembangan keberanian. Selain itu, bisa juga sebagai pengingat kepada Tuhan. Namun, di usiaku yang masih kecil, ayah lupa bahwa hijab antara duniaku dengan dunia gaib lebih mudah terbuka. Saat aku diajak oleh ayah untuk menuju TPU, aku melihat keluarga korban yang meninggal sangat terpukul dan menyesal. Beberapa orang juga saling berbisik-bisik mengenai kematian pemuda yang tertutup. Pemuda itu bernama Cucun. Cucun sendiri merupakan pemuda yang berperawakan tinggi, berkulit putih dan kurus. Rambutnya keribo dan juga memiliki tahi lalat di sebelah kanannya. Cucun menjadi pemuda yang tertutup semenjak kedua orang tuanya meninggalkannya. Dan Cucun hidup sendiri tanpa seorang teman. Dia hidup dalam kesendirian dan kehampaan. Hingga akhirnya kesendiriannya lah yang membuat dia memutuskan untuk bunuh diri. Cucun ditemukan di kamar mandi dalam keadaan lidah menjulur keluar. Lehernya terikat tali tambang dan matanya melotot tajam ke arah langit-langit kamar mandi. Banyak pertanyaan yang tidak terungkapkan dari kematian Cucun. Ayah sengaja mengajakku untuk lebih melatih keberanianku dalam menghadapi kematian suatu saat nanti. Namun hal itu sepertinya hanyalah sia-sia. Karena setelah prosesi penguburan selesai, aku lupa untuk mandi. Orang sini menyebutnya sebagai pamali atau ketidakbolehan ketika kita bertakziah atau mengantarkan orang meninggal namun tidak mandi. Nanti ada sawang yang nempel. Begitu kata mereka. Ra, jangan lupa mandi dulu, ucap ayah. Aku hanya mengangguk. Walaupun di dalam hati aku bertanya, apa fungsinya mandi setelah mengantarkan orang yang meninggal? Dan karena aku belum mengerti, aku pun tidak melaksanakan perintah ayah. Aku langsung bermain dan hanya menggantinya dengan membasuh muka sebanyak 3 kali. Tepat di sore harinya pada malam Jumat Kliwon, aku dan teman-teman bermain di rumah kosong dekat rumah. Awalnya kami mengira tempat itu tidak ada penunggunya. Namun setelah pulang dari tempat itu, tubuhku ketempelan sosok makhluk mengerikan yang belum pernah aku lihat. Ceritanya, waktu itu aku ingin mandi. Dan sosok itu ternyata mengikuti dari belakang dengan tubuh menunduk. Di sini aku mempunyai sebuah rutinitas yang aku lakukan sebelum mandi, yaitu selalu buang air besar. Nah, saat aku melihat lubang WC, di sana terlihat ada gumpalan rambut hitam yang sangat panjang. Dan ketika aku melihat ke belakang, betapa terkejutnya karena yang kulihat adalah kuntilanak dengan wajah tertutup rambut. Sembari tangannya ingin menggapai tubuhku. Aku menghindari tangannya, dan untung saja
aku belum sempat mengeluarkan kotoranku. Waktu itu aku langsung keluar dan berteriak sekencang-kencangnya. Namun, teriakanku tersendat oleh sesuatu. Aku yang panik segera keluar dari kamar mandi tanpa menggunakan busana. Dan saat itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kuntilanak itu terbang mengejar ke arahku. Aku pun hanya bisa pasrah dan hanya terdiam. Dan ketika aku membalikan arah ke depan, aku menabrak ibu yang sedang membawa handuk. Ibu saat itu heran kenapa aku berlari-lari tanpa busana. Dan dengan terbata, aku bilang, "Ibu, ada kuntilanak di kamar mandi," ucapku. Tapi anehnya ibu tidak percaya begitu saja. Malah sebagai gantinya, ibu mengantarkanku hingga ke kamar mandi. Di sana aku melihat kuntilanak itu sedang duduk di atap sambil memainkan kakinya. Akhirnya aku pun menangis histeris. Namun ibu tidak memperdulikannya. Dan sejak saat itu, bukan hanya satu kejadian aneh yang aku rasakan ketika melanggar pamali ini, tapi sangat banyak. Itu hanyalah awal aku terkena tulah dari pamali. Selanjutnya adalah ketika aku sedang bermain petak umpet. Waktu itu aku sengaja bersembunyi di gang sempit dan sangat kebetulan sekali ternyata aku bersembunyi di belakang rumah Cucun. Kala itu aku hanya merasa itu adalah tempat terbaik untuk bersembunyi karena tempatnya yang gelap dan tidak ada orang yang lewat. Tapi aku lupa bahwa Cucun baru saja meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba saja ada seseorang yang terjatuh dari atas rumah, namun seperti tersangkut dan menimbulkan bunyi. Jadi barang itu tidak jatuh ke tanah, tidak mengenaiku juga, namun suara itu tepat di belakangku. Aku pun kala itu sangat penasaran dan bersamaan dengan itu tubuhku merinding sangat hebat. Apakah hanya kebetulan aku bersembunyi di belakang rumah Cucun, lalu hawa seramnya mengenaiku? Untuk menghilangkan rasa penasaran pun, aku melihat ke belakang. Dan betapa terkejutnya, karena aku melihat sosok Cucun dengan leher masih terikat tali tambang dan matanya melotot tajam sambil menjulurkan lidah ingin menangkapku. Aku pun berlari sambil berteriak. Namun anehnya gerakanku seperti melambat. Sedangkan sosok Cucun, dia sangat cepat berlari ke arahku. Aku pun menangis sejadi-jadi ketika melihat dia berlari layaknya zombie atau mayat hidup. Aku pun berlari menuju pohon mangga. Kebetulan di situ ada rumah kosong. Aku pun bersembunyi di balik pohon itu. Tapi aku baru sadar kalau rumah kosong itu sangat gelap dan hampir tidak bisa melihat ke kanan kiri di sekitarnya. Ketika aku merasa keadaannya sudah aman, aku pun memutuskan untuk melangkahkan kaki keluar dari tempat itu. Tapi ketika aku baru melangkahkan satu kaki, aku mendengar suara hembusan nafas dari belakang. Aku kira itu suara angin, atau kalau tidak ya suara dedaunan yang terjatuh, atau mungkin suara hewan malam. Tapi ketika aku menolehkan ke belakang, yang kulihat adalah sosok Cucun dengan lidah menjulur dan matanya yang melotot tajam. Lebih mengerikannya lagi, kedua tangannya ingin menangkapku. Aku pun segera berlari sambil menangis. Aku tidak sanggup lagi melihat mereka semua. Sampai akhirnya aku terjatuh. Kala itu aku masih menangis di tengah jalan. Aku pun memeluk kedua kakiku sambil menundukkan kepala ke bawah. Lalu seseorang memanggilku. Ra, kamu kenapa? Saat itu aku tidak mau mengangkat kepalaku. Aku tidak mau. Aku takut sekali. Namun akhirnya aku memberanikan diri karena aku merasa kenal dengan suara itu. Ketika aku mengangkat kepalaku dan menatapnya, ternyata itu adalah Fatmah, teman tetangga rumah. Aku pun langsung memeluk Fatmah dengan erat. Aku yakin dia sangat mengkhawatirkanku. Tapi tunggu. Mengapa bajunya lusuh dan rambutnya agak kusut? Sejak kapan Fatmah sekotor ini? Ketika aku melepaskan pelukannya, betapa terkejutnya aku. Karena Fatmah berubah menjadi sosok menyeramkan yang menggangguku di kamar mandi. Aku pun langsung mundur ke belakang. Namun sosok itu
terus-menerus mengucapkan namaku. Ra, Ra, ini saya Fatmah, teman kamu. Bukan, kamu bukan Fatmah, teriakku. Tiba-tiba teman-temanku berdatangan. Mereka melihatku dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Fatmah, Rara, kenapa? Tanya Linda. Aku gak tahu, sepertinya Rara kesambet, jawab Fatmah. Ya udah yuk, bawa pulang aja, teriak mereka. Aku hanya teringat ketika aku dibawa pulang ke rumah, karena teman-temanku juga masih kecil-kecil. Dia hanya merangkulku sambil berkata, Ra, pulang, jangan kelamaan di sana. Puncaknya ketika aku dibawa pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, aku langsung direbahkan di kasur. Bapak pun langsung memanggil Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz, tubuhku ditempeli 2 sosok sekaligus. Satu si Cucun dan satunya lagi kuntilanak penunggu rumah kosong. Mereka berdua menyukai tubuhku. Cara yang efektif menurut Pak Ustadz adalah menutup mata batinku dan mengusir kedua sosok makhluk itu. Alhasil, semuanya berjalan dengan lancar. Aku tidak pernah lagi melihat mereka. Tapi menurut Pak Ustadz, mereka berdua akan datang kembali dengan tujuan yang berbeda. Bapakku tidak tahu apa maksudnya dan apa tujuan kedua makhluk itu menempeliku. Cirebon 2007. Masih membahas Rara. Di sini dia masuk sekolah dasar di salah satu sekolah di Cirebon. Rara satu kelas dengan Linda dan Fatmah. Mereka berdua sangat menyayangi Rara. Diketahui bahwa Rara ini menjadi pendiam semenjak mata batinnya terbuka. Walaupun sempat ditutup, namun intuisi Rara masih peka. Awal masuk sekolah, Rara sangat terkejut ketika dia melihat mayat bergantungan di atap sekolah. Kala itu dia hanya menutupi matanya dengan kedua tangannya. Linda dan Fatmah tahu bahwa Rara melihat sesuatu di atap sekolah. Ra, kamu masih bisa lihat setan kah? Tanya Linda. Enggak dah, ayo langsung masuk kelas aja. Aku tidak sanggup melihatnya, jawab Rara. Fatmah dan Linda kebingungan. Tadi Rara bilang dia tidak melihat apa-apa. Tapi mengapa ada ucapan tidak sanggup melihatnya? Apakah mata batin Rara kembali terbuka? Di dalam kelas, Rara menemui teman-teman barunya seperti Fauzi dan Rahman. Namun, Rara yang berada di depan bangku Fauzi dan Rahman hanya bisa diam. Dia ingin cepat pulang karena hawa di kelas tiba-tiba panas. Tepat pada pukul 7:30, ibu guru mata pelajaran matematika masuk sambil membawakan penggaris dan kapur tulis. Anehnya, ibu guru itu berjalan dengan kaki yang agak pincang. Mungkin kakinya sedang mengalami luka sehingga berjalannya agak kurang normal. Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, ibu wali kelas kalian. Dan saat ini, ibu akan mengajarkan mata pelajaran matematika. Pasti kalian menyukai pelajaran ini kan? Sekarang coba buka buku tulis kalian. Siapkan juga pensil, penghapus, dan penggarisnya. Perintah ibu guru itu yang diketahui bernama Bu Indah. Rara satu bangku dengan Fatmah, sedangkan Linda dengan Risa di bagian belakang pojok kanan. Mungkin itu adalah tempat yang paling disukai oleh Linda, hingga menginginkan tempat yang paling pojok. Ra, saya nggak bawa pensil. Ada pensil lagi nggak? Tanya Fatmah. Nih, saya bawa 3. Rara pun menyerahkan satu pensilnya kepada Fatmah. Namun ketika dia ingin mengambil pensil untuk dirinya sendiri, pensil itu jatuh. Duh, keluh Rara. Dia pun harus berjongkok dulu untuk mengambil pensil yang terjatuh tepat di bawah bangkunya. Dan entah mengapa, ketika dia ingin mengambil pensil, ada keinginan untuk menatap kaki Bu Indah. Rasanya ada sesuatu yang mengganjal di bagian kaki kiri Bu Indah. Rara pun menengok ke arah kaki Bu Indah. Dan ketika dia menatapnya, ada 2 tangan yang memegangi Bu Indah. Rara pun sangat terkejut karena ternyata kaki Bu Indah pincang bukan karena luka, namun karena ada satu sosok anak kecil yang sedang memegangi kakinya dengan erat. Sosok itu mengarahkan tangannya ke arah mulutnya sembari mengucapkan "Shh" sambil tersenyum.
Rara pun langsung berteriak kencang. Teriakannya membuat satu kelas kaget dan merasa terganggu. Linda langsung berlari ke arah Rara. Dia tahu bahwa Rara melihat sesuatu. "Ada apa, Rara?" tanya Bu Indah dari meja tempatnya. "Ra, ada apa?" tanya Linda yang baru saja menghampiri meja. Rara hanya menutupi matanya dengan kedua tangannya sembari mengatakan, "Ingin pulang, saya ingin pulang." Fatmah pun langsung menatap ke arah bawah kaki Bu Indah. Dia tahu bahwa Rara melihat sesuatu di bawah kaki Bu Indah. "Ada apa, Fatmah? Mengapa Rara berteriak?" tanya Bu Indah. Bukannya menjawab, Rara malah terus berteriak. Sehingga seisi ruang kelas langsung ramai. Banyak murid yang merasa ketakutan. Mereka pun berlari ke sana kemari. "Ada apa? Kalian semua duduk di tempat masing-masing," teriak Bu Indah. Bu Indah pun lalu menuju ke arah Rara dengan posisi jalan yang agak kurang enak dipandang. "Ra, ada apa?" tanya Fatmah. Rara pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menutupi wajahnya. "Linda, Fatmah, bawa Rara ke UKS," perintah Bu Indah. "Iya, Bu," jawab mereka. Rara pun ingin sekali lagi menengok ke arah kaki Bu Indah. Dia kemudian mengintip lewat jari jemarinya yang direnggangkan. Ketika dia melihat ke arah kaki Bu Indah, Rara melihat sosok itu menatap tajam ke arah Rara dengan mulutnya yang bergerak-gerak seperti menyumpah serapah kepada dirinya. Sosok itu memiliki rambut yang gimbal. Kedua tangannya memegangi kaki Bu Indah. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Linda dan Fatmah kemudian membawa Rara ke UKS. Mereka berdua merangkul Rara dengan posisi tangan Rara yang masih menutupi kedua matanya. Linda dan Fatmah pun kemudian membaringkan tubuh Rara ke kasur yang ada di UKS. Tidak lama kemudian, Linda pergi sejenak untuk mengambil air teh hangat. "Ra, tadi kamu lihat apa?" tanya Fatmah yang berada di sampingnya. "Kakinya Bu Indah. Saya melihat anak kecil hitam sedang memegangi kaki Bu Indah." "Seriusan?" tanya Fatmah. Bersamaan dengan itu, Linda datang sambil membawakan teh hangat untuk Rara. "Lin, Rara ngeliat anak kecil hitam di kakinya Bu Indah," ujar Fatmah. "Beneran, Ra?" tanya Linda. "Bener, Lin." "Aduh, lalu gimana ya?" tanya Linda. "Anak itu natap saya. Kayaknya dia marah deh sama saya," jelas Rara. Fatmah dan Linda saling menatap. Mereka satu pemikiran dan mengangguk. "Mata batin kamu terbuka lagi tah?" tanya Fatmah dan Linda. Rara pun terdiam sesaat. Kejadian di tahun 2005 masih membekas, yaitu ketika dikejar sosok Cucun dan dipeluk oleh kuntilanak di rumah kosong. Apakah rukiahnya gagal? Mengapa Rara masih saja bisa melihat makhluk astral di sekelilingnya? Apa yang terjadi dengan mata batinnya? Rara bertanya-tanya dalam hati. "Sepertinya iya, Lin. Fat," ujar Rara lemas. Tiba-tiba bunyi bel istirahat bergema di seluruh ruangan kelas. Linda, Fatmah, dan Rara baru saja sadar. Ternyata dia cukup lama berada di UKS. Padahal rasanya baru saja mendatangi UKS. Kala itu mereka bertiga langsung keluar dari UKS. "Kok udah istirahat sih?" tanya Linda. "Ini bukan bel dari sekolah," ujar Rara. "Lah, terus dari mana?" tanya Fatmah. Rara pun keluar dari UKS. Dia menatap ke kanan dan ke kiri ruangan. Dan ternyata suasananya masih sepi. Guru-guru masih berada di kelasnya masing-masing untuk mengajar. Tidak ada tanda-tanda sama sekali akan waktu istirahat. "Tapi kok sepi ya?" tanya Linda. Rara pun segera berjalan menuju ruang guru. Dia merasa ada yang salah dengan ruangan itu. Karena siapa orang yang akan memencet bel istirahat di waktu pelajaran sedang berlangsung? Saat Rara sedang berjalan menuju ruang guru, Rara mendengar suara kain yang terseret oleh kaki. Suaranya mengarahkan pada ruang guru. "Mau kemana, Ra?" tanya Linda. Linda dan Fatmah masih mematung di pintu ruangan UKS sambil menengok kanan dan kiri. Mereka berdua masih menunggu-nunggu perintah dari Rara. "Rah,
Mau kemana? Tanya Fatma sekali lagi. Shh, diam sebentar. Kamu di situ dulu bentar, kata Rara sambil mengarahkan kedua tangannya ke arah bawah. Sedangkan Rara terus berjalan menuju ke ruangan guru. Dia masih penasaran dengan suara kain yang terseret oleh kedua kaki. Dan kali ini kembali dia mendengar suara itu. Suaranya tampak lebih jelas. Rara pun mendekati jendela ruang guru. Kemudian dia menengok ke arah sekeliling ruangan itu. Dia ingin memastikan bahwa mungkin saja dia salah dengar, karena mana mungkin suara bel berbunyi di saat jam pelajaran masih berlangsung. Loh, gak ada orang ya? Pikir Rara setelah pandangannya menyapu seluruh ruangan guru. Ah! Tiba-tiba Rara terkejut melihat sosok wajah penuh darah muncul di hadapan jendela. Dia terjatuh sambil merangkak mundur. Fatma dan Linda langsung berlari menuju Rara. Fatma, Linda, teriak Rara sambil menangis. Ada apa, Ra? Ada apa? Mereka berdua langsung membangunkan tubuh Rara. Beberapa guru yang mendengar teriakan Rara langsung menuju sumber suara. Ada apa, Fatma, Linda, Rara? Tanya Pak Aldi. Itu, Pak, ada perempuan, mukanya penuh darah, ucap Rara sambil menangis. Pak Aldi menatap jendela yang ditunjukkan oleh Rara. Bawa ke UKS, ucap Pak Aldi. Rara pun kembali dibawa oleh beberapa guru menuju UKS, sedangkan Fatma dan Linda menuju kelas. Bu Indah yang menyaksikan kejadian itu dari depan kelas tampak tidak percaya. Mengapa anak itu sangat peka, pikirnya. Rara pun kembali direbahkan di atas kasur. Bu Siti dan Pak Raka menemani Rara untuk sementara. Suhu tubuh Rara naik drastis. Badannya panas dan melemah sesaat. Dan wajahnya semakin pucat. Ra, kamu belum makan? Tanya Pak Raka. Siapa perempuan dengan wajah penuh darah itu, Pak? Kenapa dia ada di ruang guru? Tanya Rara. Pak Raka dan Bu Siti saling menatap. Siapa dia, Ra? Tanya Bu Siti. Pak Aldi pun memasuki ruangan UKS. Dia menatap Rara dengan perasaan iba. Tampaknya Rara mengetahui sesuatu yang tersembunyi di sekolah ini. Pak Raka, kemari sini. Saya ingin bicara sebentar. Bu Siti, tolong jaga Rara ya, pinta Pak Aldi. Siap, Pak, jawab Bu Siti. Pak Raka pun mengikuti Pak Aldi menuju ke ruangan khusus Pak Aldi. Sepertinya ada obrolan hangat yang akan dibahasnya. Ada apa, Pak? Tanya Pak Raka. Duduk dulu. Pak Raka mengambil 2 gelas air putih. Sepertinya jam pelajaran agak terganggu dengan kejadian Rara barusan. Begini, Pak, ini mengenai kejadian Rara barusan. Saya terkejut kalau Rara ternyata bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa umumnya. Jelas Pak Aldi. Lalu, apa hubungannya dengan saya, Pak? Tanya Pak Raka. Coba, kamu dekatin dia secara perlahan. Apakah dia dulu pernah melihat sesuatu yang lain juga? Jika benar, berarti dia memiliki masa lalu yang menyeramkan, ucap Pak Aldi. Baik, Pak, ucap Pak Raka. Satu lagi, besok kita bicarakan ini kepada kedua orang tua Rara. Kita ulik Rara, jelas Pak Aldi. Pak Raka mengangguk paham, kemudian dia pun mohon izin untuk keluar dari tempat itu dan langsung menuju ke UKS untuk menemui Rara dan Bu Siti. Setelah sampai di UKS, Pak Raka melihat Rara sangat lemah dan mulai mengeluarkan cairan putih dari mulutnya. Kala itu Bu Siti tampak panik, dan dengan sigap Pak Raka langsung menggotong tubuh Rara keluar dari UKS. Langsung bawa ke rumah sakit, demamnya tinggi, dia kejang-kejang, teriak Pak Raka. Lagi-lagi seluruh guru keluar dari kelasnya. Tatapannya tertuju kepada Rara yang digotong oleh Pak Raka. Astagfirullah Rara, teriak beberapa guru yang melihat secara langsung keadaan Rara, di mana saat itu matanya sudah tertutup dan mulutnya mengeluarkan cairan putih sementara badannya kejang-kejang. Beberapa guru lainnya membantu Pak Raka yang berlari menuju ke tempat parkir. Pak Aldi yang mengetahui itu langsung menelpon kedua orang tua Rara.
Keadaan pun semakin kacau. Sepertinya Rara sudah berada di posisi yang kurang menguntungkan. Karena dalam beberapa jam terakhir, dia melihat secara langsung dua sosok yang menyeramkan. Setelah itu Rara dibawa menuju rumah sakit dengan mobil Pak Aldi. Seisi sekolah menjadi ramai ketika mendengar bahwa Rara diketahui melihat sosok wanita dengan penuh darah di ruangan guru. Kedua orang tua Rara yang telah dihubungi pun mendatangi Rara di ruang ICU. Di sana Rara masih terbujur kaku dengan demam yang cukup tinggi. Saran dokter, Rara dirawat beberapa hari untuk melakukan perawatan yang lebih baik. Rara hanya sedikit kelelahan. Kejangnya baru pertama kali. Mungkin ini adalah reaksi tubuhnya ketika terkejut melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Bisa saja seperti hal-hal yang menyeramkan, jelas dokter. Maksudnya Pak? Tanya Pak Raka. Apakah anak ini sebelumnya melihat sesuatu? Tanya dokter. Kedua orang tua Rara pun menatap ke arah Pak Raka. Kali ini Pak Raka harus mengklarifikasi kejadian Rara dengan jujur. Jika tidak, maka akan berimbas kepada Rara juga. Rara melihat sosok wanita dengan wajah penuh darah di ruangan guru. Saya pun belum tahu secara jelasnya, karena ketika saya ingin mengulik lebih jauh mengenai kebenaran tersebut, saya dipanggil oleh Pak Aldi, jelas Pak Raka. Wanita dengan wajah penuh darah. Apa maksudnya Pak? Jawab ayah Rara dengan bingung. Benar Pak, saya tahu dari Rara langsung, jawab Pak Raka. Mereka pun kemudian terdiam sejenak. Terbesit dalam pikiran Pak Hashim, ayah Rara, bahwa Rara pernah memiliki kenangan pahit tentang sosok-sosok misterius di rumahnya. Begini saja Pak, tolong jaga Rara. Dia ini kan masih kecil, jadi ada kemungkinan penglihatannya masih terbuka jelas, ucap dokter itu. Pak Hasim dan Bu Iriana pun mengangguk, sedangkan Pak Raka mohon izin untuk kembali ke sekolah. Namun sebelum dia beranjak pergi, Pak Hasim memberi saran kepada Pak Raka agar mengganti jendela ruangan guru, karena di sana diduga awal kemunculan sosok wanita misterius itu. Pak Raka pun mengangguk paham dan akan meneruskan saran itu kepada Pak Aldi sebagai kepala sekolah di tempat dia mengajar. Selang 3 hari setelah Rara berada di rumah sakit, keadaannya semakin membaik. Kemungkinan esok hari dia akan kembali melakukan aktivitas rutinnya untuk bersekolah. Tibalah saatnya Rara dibawa ke rumah. Fatmah dan Linda bersama dengan kedua orang tua mereka sudah menyambut Rara di depan rumah sakit. Sedangkan Rara terduduk santai di kursi roda. Halo anak cantik, gimana kabarnya? Tanya Tante Meli, Ibu Fatmah. Alhamdulillah baik Tante. Rah, besok kamu sekolah kan? Tanya Linda. Sepertinya Rara akan sekolah, doakan saja ya Linda, senyum Pak Hasim. Rara pun dibawa menuju mobil untuk menuju ke rumahnya. Terbayang dalam pikirannya, wanita berwajah seram dengan darah yang memenuhi seluruh wajahnya. Ra, jangan melamun, jelas Pak Hashim. Enggak kok Pak, ucap Rara. Ra, nanti Mama dan Papa akan mengantar kamu ke sekolah. Guru-guru juga udah siap untuk memberi kejutan untuk kamu, ucap Bu Iriana. Kejutan apa Mah? Tanya Rara. Kamu lihat aja nanti deh. Perjalanan menuju rumah seakan menjadi hal yang berat. Rara seakan masih belum bisa memberikan toleransi terhadap penglihatannya yang sangat liar. Sepanjang jalan, Rara hanya bisa menatap sekeliling para pengamen dan penjual asongan. Hatinya pun terketuk untuk ingin membantu salah satu dari mereka. Ketika di lampu merah, Rara melihat seorang anak laki-laki seusianya yang sedang menjajakan dagangannya. Rara pun terketuk hatinya untuk membeli dagangan anak kecil itu. Pah, aku mau beli makanan yang ditawarkan anak laki-laki itu, ucap Rara. Kamu serius? Kan kata dokter kamu harus makan makanan yang sehat. Papa gak yakin makanan itu bagus buat kamu, ucap Pak Hashim. Tapi Rara mau, Pah. Rara pun tetap memaksa untuk membeli makanan kecil yang dijual anak tadi. Kebetulan anak kecil itu menjual tahu dan telur puyuh. Dek, sini, saya beli makanannya.
Ucap Pak Hasim seraya membuka kaca mobilnya untuk memanggil anak laki-laki itu. "Oh, monggo Pak," ucap laki-laki itu langsung menuju ke arah mobil Pak Hasim. "Berapaan, Dek?" "Semuanya 10.000 Pak." Anak laki-laki itu pun menatap ke arah Rara dengan tatapan yang tidak biasa. Kamu pernah melanggar pamali ya?" tanya anak laki-laki itu. Rara tidak tahu apa yang dibicarakan oleh anak laki-laki itu. Rara pun hanya bisa menengok ke kanan dan ke kiri jok di sampingnya yang kebetulan kosong. "Maksud kamu apa?" tanya Rara. "Ada perempuan, mukanya banyak darahnya di sebelah kamu," kata anak laki-laki itu. Rara pun langsung terkejut dan berpindah tempat menuju jok Ibu Iriana. Dia sempat tidak percaya bahwa sosok itu masih mengikutinya. "Apa yang kamu katakan, Dek?" tanya Pak Hasim. Enggak Pak, enggak apa-apa. Maaf, saya permisi dulu." Anak laki-laki itu pun pergi sambil menundukkan kepalanya dengan wajah penuh ketakutan. Kala itu Rara menjadi sangat takut ketika mendapati bahwa sosok itu masih mengikutinya. "Sudah Ra, kamu yang tenang. Mungkin anak itu salah lihat. Besok kita ke Ustadz Zulfikar buat dirukiahin kamu," ucap Pak Hasim. Rara pun hanya bisa mengangguk pasrah sambil menatap jok belakang. Kala itu mobil sudah berada di arah menuju rumahnya. Tapi tiba-tiba Pak Hasim berhenti sejenak. "Kita mampir ke rumah Ustadz Zulfikar dulu kali ya, Bu? Baru pulang. Setuju nggak?" "Kalau Rara siap, Ibu sih oke, Pak," jawab Bu Iriana. "Rara gimana? Siap nggak?" tanya Pak Hasim. Kala itu Rara hanya mengangguk. Pak Hasim pun langsung memutar balik menuju rumah Ustadz Zulfikar. Niatnya hanya satu, dia ingin Rara cepat sembuh. Sekitar 15 menit kemudian, mereka pun sampai di rumah Ustadz Zulfikar yang berada di salah satu desa yang penghuninya rata-rata sebagai buruh pabrik dan petani. Pak Hasim pun memarkirkan mobilnya tepat di hadapan rumah Ustadz Zulfikar. "Assalamualaikum Pak Ustadz," ucap Pak Hasim. "Waalaikumsalam. Pak Hasim, bagaimana? Ayo masuk," ucap Ustadz Zulfikar. Ustadz Zulfikar mempersilahkan Pak Hasim, Ibu Iriana dan Rara untuk masuk. "Begini Pak, 3 hari yang lalu Rara melihat sosok wanita dengan wajah penuh darah. Saya kira kejadian 2 tahun kemarin sudah selesai. Tapi kenapa Rara masih ketempelan?" tanya Pak Hasim. Ustadz Zulfikar pun memandangi Rara sambil tersenyum. Sepertinya ada sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh Rara. "Rara, Ustadz boleh nanya nggak?" tanya Pak Ustadz. Rara pun hanya mengangguk. Dia sepertinya tidak punya keinginan untuk mengucapkan 1-2 kata pun dari mulutnya. "Rara ngelihat apa di sekolah?" tanya Pak Ustadz. "Anak kecil dengan tubuhnya hitam pekat dan wanita yang wajahnya penuh darah," jelas Rara. "Setelah itu?" tanya Pak Ustadz. "Nggak ada Pak," jawab Rara. "Ada satu lagi." "Satu lagi?" tanya Rara dengan heran. "Rara ngedengar sesuatu yang ganjil di sekolah itu nggak?" tanya Pak Ustadz. "Suara?" "Iya, suara aneh." Pak Hasim dan Ibu Iriana memegangi tangan Rara. Sepertinya Rara butuh support penuh agar semuanya bisa terbuka dengan jelas. Bunyi bel sekolah, Pak. Tapi bel itu bunyi sebelum waktunya." "Paling itu Pak Ustadz," jawab Rara. "Benar, itu yang Pak Ustadz maksud." "Apa maksudnya Pak Ustadz?" tanya Pak Hasim. "Jadi di sekolah itu ada bel yang hanya didengar oleh orang-orang tertentu saja. Jika bel itu sudah terdengar, mereka akan keluar dari tempatnya untuk mengganggu para murid dan guru-guru yang ada di sana," ucap Pak Ustadz. "Saya masih belum mengerti Pak Ustadz," tanya Pak Hasim. "Hanya Rara yang bisa menghentikan itu, karena Rara yang mendengarnya," ucap Pak Ustadz. "Tapi Fatmah dan Linda, mereka siapa?" tanya Pak Ustadz. "Mereka teman-teman Rara, Pak,"
ucap Bu Iriana. Berarti mereka juga termasuk harus bisa menyelesaikannya, ucap Pak Ustadz singkat. Caranya gimana, Pak? Tanya Bu Iriana. Saya tidak tahu akan hal itu, tapi suatu saat Rara akan menyelesaikannya dengan teman-temannya. Saya tidak tahu mengenai masa lalu sekolah itu, jelas Pak Ustadz. Apakah bisa selesai? Tanya Pak Hashim. Bisa. Itu semua tergantung Rara dan teman-temannya Rara, ucap Pak Ustadz lagi. Pak Hashim pun menunduk pasrah. Mengapa kejadian ini terulang lagi? Apakah dengan menutup mata batin Rara, Rara bisa kembali seperti sedia kala, Pak? Tanya Pak Hashim. Itu tidak menjamin, karena sosok itu masih ada di sini. Dia terus mengikuti Rara. Sosoknya tepat di belakang Rara saat dia sedang duduk sekarang, jawab Pak Ustadz. Sontak saja Rara langsung berteriak ketakutan dan menangis. Pak Ustadz, tolong selesaikan ini, apapun risikonya, jawab Pak Hashim. Semua akan ada waktunya. Sosok itu ingin berkomunikasi dengan Rara. Mungkin ada sesuatu yang harus dipecahkan oleh Rara sebelumnya. Jadi masalah Rara hanya Rara yang bisa menyelesaikannya, Pak Ustadz? Tanya Bu Iriana. Benar, Bu, jawab Pak Ustadz. Kala itu Rara masih memeluk tubuh Pak Hashim dengan erat sambil menangis. Pak Ustadz tidak bisa memberikan solusi untuk jalan keluar dari masalah ini. Baik Pak Ustadz, maaf mengganggu. Doakan Rara supaya bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat, ucap Pak Hashim. Baik Pak, itu pasti. Kemudian Pak Hashim pun izin pamit. Mereka kembali ke rumah untuk menjaga Rara agar tidak terganggu dari gangguan wanita menyeramkan itu. Keesokan harinya, Rara diantarkan menuju ke sekolah oleh kedua orang tuanya. Tidak ada yang berbeda dari atmosfer sekolah yang penuh dengan murid yang berseliweran. Namun begitu Rara memasuki kelasnya, surprise! Ucap Bu Indah kepada Rara. Kala itu Rara langsung memperhatikan kedua kaki Bu Indah. Namun Rara tidak melihat ada anak kecil dengan tubuh hitam pekat yang memegangi kedua kakinya. Berarti penglihatan Rara agak redup. Terima kasih Bu Indah dan kawan-kawan semua, ucap Bu Iriana dengan tersenyum. Ayo Rara, duduk di tempat duduknya, ucap Bu Indah. Rara memandangi satu persatu wajah teman-temannya. Fatma dan Linda berada di kelasnya yang sama, dan mereka berdua menyambut Rara dengan wajah yang sumringah. Rara, duduk sini, ucap Fatma. Rara pun kemudian menaruh tasnya di atas meja. Kedua orang tuanya tersenyum lebar ketika memandangi Rara yang sudah bisa bersikap normal. Ra, Mama dan Papa pulang ya, ucap Bu Iriana. Rara tampaknya kurang nyaman dengan posisinya yang sekarang. Ada beberapa pertanyaan yang belum dia pecahkan ketika mendapati kelasnya yang nyaman. Kamu kenapa, Ra? Tanya Fatma. Ada yang aneh, Fat. Aku ngerasa janggal, ucap Rara. Maksudmu apa? Tanya Fatma. Kaki Bu Indah masih pincang sebelah, tapi kenapa sosok itu tidak kelihatan? Tanya Rara. Maksudmu sosok anak kecil yang memegangi kaki Bu Indah? Tanya Fatma. Belum sempat Rara menjawab, Rara menutupi kedua telinganya. Hingar-bingar suara murid seperti memenuhi ruangan. Suara itu terngiang-ngiang di pikirannya. Terasa ramai, namun murid-murid dalam keadaan belajar. Ra, kamu kenapa lagi? Tanya Fatma sambil menggoyang-goyangkan tubuh Rara. Fat, anterin saya ke kamar mandi yuk, pinta Rara. Ada rasa ingin menolak dalam diri Fatma ketika mendapati Bu Indah sedang menulis sesuatu di papan tulis. Tapi Ra, potong Fatma. Ayo, sebentar aja. Rara tetap memaksa Fatma untuk mengikuti permintaannya. Baiklah, tunggu ya, aku minta izin dulu, ucap Fatma. Fatma pun meminta izin kepada Bu Indah. Kala itu Bu Indah memandangi Rara dengan perasaan iba lalu mendekati Rara. Kamu masih sakit, Ra? Tanya Bu Indah. Enggak, Bu. Rara mau pipis, ucap Rara. Oh, gitu. Ya udah,
Jangan dipaksa ya kalau Rara masih sakit, ucap Bu Indah. Iya Bu, jawab singkat Rara. Rara dan Fatmah pun menuju kamar mandi sekolah yang gelap dan juga kotor. Rara sadar, tindakannya ini beresiko jika suatu saat penglihatannya pulih kembali. Ra, aku nunggu di luar aja ya, ucap Fatmah. Oke, jawab Rara. Rara pun kemudian memasuki kamar mandi yang paling jorok. Tempatnya lumayan gelap karena hanya sedikit pencahayaannya di sana. Baunya pun sangat pesing. Rara pun masuk ke dalam kamar mandi tersebut sambil menutupi hidungnya. Dalam hati dia agak risih dengan kondisi yang memprihatinkan tersebut. Ditutupnya pintu dengan rapat. Pencahayaannya sedikit redup, jadi dia hanya bisa melihat gagang pintu yang berwarna putih. Kala itu Rara mulai meraba sekeliling kamar mandi. Tangannya mulai mencari-cari stop kontak lampu. Dia mencoba menyalakan lampu kamar mandi. Namun ketika dia mulai meraba hingga ke pojokan kamar mandi, jari jemarinya menyentuh cairan aneh, kental dan berbau amis. Rara pun mengarahkan jarinya ke hidung. Apa ini? Ucapnya. Dan ketika matanya melihat ke arah jarinya, ternyata itu adalah darah. Rara kemudian memandangi tempat di mana jari jemarinya menyentuh sesuatu itu. Dia pun mundur ke arah pintu kamar mandi beberapa langkah. Rara mendengar seperti bunyi persendian yang patah dan digerakkan secara paksa. Nafas Rara mulai tidak normal. Kedua tangannya segera menyentuh gagang pintu kamar mandi sambil menggerakkannya dengan cepat. Tolong! Teriak Rara dari dalam kamar mandi. Fatmah yang mengetahui itu langsung berlari ke arah Rara. Ra, ada apa? Dari pojokan kamar mandi tersebut muncul dua tangan yang kaku. Kedua tangan itu mengarah secara berlahan ke arah Rara. Rara terus menggerak-gerakkan gagang pintu tersebut. Namun dia lupa bahwa gagang pintu itu terkunci dari dalam. Dia tidak menyadarinya. Dan secara perlahan, wajah dari sosok itu tampak dengan tampilan yang menyeramkan. Dan itu adalah sosok yang sama ketika dia pertama kali mendapatinya di jendela ruangan guru. Iya, sosok wanita dengan wajah penuh dengan darah. Kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri dengan rambut yang gimbal dan kusut. Sosok itu seperti hendak menangkap Rara dalam keadaan terpojokkan. Fatmah pun segera berlari menuju ruang guru dan memberitahukan kepada Pak Raka bahwa Rara terjebak di dalam kamar mandi. Wah, sosok itu hadir tepat di wajah Rara. Rara pun berteriak kencang sambil kedua tangannya meraih kunci pintu yang masih terpasang. Dia mencoba menggerak-gerakkan kunci itu, namun tidak berhasil. Pak Raka dan beberapa guru lainnya mendatangi kamar mandi dengan cepat. Rara, buka pintunya, cepat Rara! Teriak Pak Raka. Rara pun kala itu masih menggerak-gerakkan kunci tersebut ke kanan dan ke kiri, namun tersangkut. Hingga akhirnya, kedua tangan dari sosok mengerikan itu mengarah secara berlahan ke kepala Rara. Rara pun langsung terdiam, dan sosok itu tersenyum lebar. Tetesan darahnya mulai berjatuhan di atas baju Rara. Ra, buka pintunya sekarang! Teriak Pak Raka dari luar. Hingga akhirnya pintu pun langsung terbuka. Pak Raka langsung mendorong paksa pintu itu. Namun dia tahu posisi Rara berada di belakang pintu. Sosok mengerikan itu kemudian mundur secara berlahan dengan mundur ke belakang menuju arah bak mandi dan masuk ke dalamnya. Sosok itu kemudian langsung menghilang seketika. Dan saat itu Rara jatuh lalu pingsan. Pak Raka pun langsung mendorong pintu itu dan mendapati Rara yang sudah terkapar di lantai kamar mandi dengan wajah yang sangat pucat. Astagfirullah, darah dari mana ini? Ucap Pak Raka. Rara, teriak Fatmah. Cepat, bawa Rara ke UKS sekarang. Beberapa guru lainnya pun langsung menggotong tubuh Rara dan membawanya ke UKS. Sedangkan Pak Raka masih memandangi pojokan kamar mandi. Ini harus segera diselesaikan, ucap Pak Raka sambil menggenggam kedua tangannya lalu beranjak pergi dari kamar mandi, tempat di mana sosok itu mulai menyerang Rara.
Kala itu, Rara menjadi sorotan seluruh penghuni sekolah. Beberapa dari mereka mencap Rara sebagai bahan pansos agar lebih disayang oleh guru. Tidak menutup kemungkinan kejadian ini akan menuntut kepada penutupan sekolah, karena sekolah dinilai kurang efektif dan harus melakukan pembenahan terhadap infrastruktur yang dinilai kurang memadai. Kenapa lagi dengan Rara? Ucap Pak Aldi kepada Pak Raka. Sosok itu masih meneror. Saya nggak tahu bagaimana bisa Rara mengetahuinya. Tapi alangkah baiknya kita selesaikan segera masalah ini, ucap Pak Rak. Pak Aldi pun terdiam sesaat sambil memainkan pulpennya. Dia pun memandangi foto keluarga yang tertampang di dalam kantornya. Apakah dia masih tidak terima akan kematiannya? Tanya Pak Raka. Semoga saja tidak, ucap Pak Aldi. Sementara itu di UKS, keadaan sedang kacau. Cepat ambilkan minyak kayu putih, teriak Bu Siti. Baik Bu, ucap guru lainnya. Guru itu pun langsung berlari menuju tempat penyimpanan obat yang tersimpan rapi dalam box yang memuat berbagai macam obat-obatan. Dan dalam keadaan setengah sadar, Rara seperti berada di suatu tempat di mana dia melihat sebuah kejadian yang memilukan. Kala itu, Rara melihat ada seorang wanita berumur sekitar 30 tahunan sedang bertengkar hebat dengan suaminya. Rara menyaksikan hal itu seperti nyata. Ditamparnya wanita itu habis-habisan hingga darahnya mengucur deras ke lantai rumah. Bagaimana bisa kau menjadi istri yang baik jika jam segini masih keluyuran? Ucap sang suami. Rara teringat dengan wajah yang dia kenal di sekolah itu. Wajah pria yang berkisar sekitar berumur 35 tahunan itu mirip dengan Pak Aldi, kepala sekolah tempat Rara bersekolah. Aku tidak melakukan hal-hal yang kau maksud. Aku hanya mengunjungi kedua orang tuaku saja. Aku hanya memberikan sedikit uang karena ibu sakit. Jawab wanita itu sambil memegangi pipinya yang telah penuh dengan darah. Aku tidak peduli, ucap Pak Aldi. Dijambaknya wanita itu dengan kejam oleh suaminya yang diyakini oleh Rara sebagai Pak Aldi. Pak Aldi, jangan Pak, teriak Rara. Namun suara Rara hanyalah angin yang berhembus, tidak didengar dan tidak bisa dirasakan oleh Pak Aldi. Teriak wanita itu sambil memegangi tangan Pak Aldi. Pak Aldi membawanya hingga keluar rumah, lalu menyalakan mobilnya menuju suatu tempat. Kedua tangan wanita itu diikat oleh kain jarit sehingga tidak bisa bergerak. Mulutnya disumpal oleh baju berlengan panjang dan diikatkan di belakang kepalanya. Tangisan dan permintaan maaf tidak bisa lagi menjadikan alasan untuk menyelesaikan masalah ini. Orang yang sudah gelap mata akan merasa bahwa seluruh tindakannya adalah benar. Karena itu, kebiadaban seseorang akan terlihat ketika dia sedang menghadapi posisi gelap mata. Pak Aldi kemudian membawa istrinya ke sekolah tempat dia bekerja. Mungkin ini adalah tempat yang efektif untuk menghabisi sang istri. Kemari kamu, ikut aku, kata Pak Aldi sambil menarik sang istri ke kamar mandi sekolah tempat di mana dia bertemu langsung dengan sosok wanita berparas mengerikan itu. Ditutupnya pintu itu dengan rapat. Rara tidak bisa masuk ke dalamnya. Rara hanya bisa mundur ke belakang dan menutup telinganya sambil menangis. Ternyata dia menyaksikan penyiksaan yang dilakukan oleh Pak Aldi kepada istrinya. Teriakan demi teriakan, suara sendi yang patah dan tangisan memenuhi malam yang kelam di pojok kamar mandi sekolah itu. Pak Aldi kemudian keluar dengan tangan penuh darah. Dia tidak tahu bahwa perbuatannya telah melanggar seluruh norma yang ada, yaitu aksi penyiksaan dan pembunuhan. Rara pun kemudian masuk ke dalam kamar mandi, dan kala itu dia melihat Pak Aldi masih berada di depan kamar mandi sambil menyesali perbuatannya. Dia pun melihat dengan tatapan jelas jasad wanita itu sudah terkulai tidak berdaya di pojokan kamar mandi. Darahnya memenuhi tembok dan lantai, sedangkan kedua tangannya telah patah. "Kenapa?" ucap Rara sambil menutupi mulutnya.
Pak Aldi kemudian meringsek maju dan mengambil jasad istrinya. Lalu dia membawanya ke dalam mobil. Sebelum pergi, Pak Aldi membersihkan bekas darah dan memberikan pengharum agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap seluruh penghuni sekolah. Pak Aldi kemudian membuang jasad istrinya di suatu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Kala itu Rara hanya memandangi kekejaman yang dilakukan oleh Pak Aldi dengan pasrah. Dia sedang berada di masa lalu, tepat di mana sosok yang dia temuinya itu menceritakan semuanya. Rara baru sadar ketika sosok itu memegangi kepalanya. Rara rasa itu sebagai bentuk interaksi antara dirinya dengan sosok wanita itu. Rara segera terbangun dari pingsannya. "Alhamdulillah Rara, kamu siuman," ucap Bu Siti. Rara pun memandangi sekeliling ruangan UKS itu yang telah penuh oleh semua guru. Lalu datanglah secara tepat Pak Aldi. Pak Aldi menatap Rara dengan tatapan pucat, seolah-olah dia mengetahui bahwa Rara sudah tahu apa yang dilakukannya di masa lalu. Rara pun langsung beranjak bangkit dan menuju ke arah Pak Aldi. Langkahnya agak tegar dan tenaganya secara tiba-tiba penuh kembali. "Pak, istri Bapak mendatangi saya hari ini. Dia meminta saya untuk meminta kepada Bapak agar menebus seluruh dosa-dosa Bapak," ucap Rara dengan lantang. "Apa maksudmu?" tanya Pak Aldi. "Sosok yang saya temui belakangan ini bukanlah penghuni sekolah, tapi itu adalah sosok dari istri Bapak yang telah Bapak bunuh 5 tahun yang lalu." Sontak saja seluruh guru yang ada di UKS tidak percaya dengan perkataan Rara. "Rara, cukup!" teriak Bu Siti. "Saya tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran yang sebenarnya. Jika harus menderita terlebih dulu, kebenaran tidak akan pernah kalah dengan tipu daya yang disembunyikan di masa lalu," ucap Rara kepada Pak Aldi. Pak Aldi pun kemudian bersimpuh lemas di hadapan Rara. Dia menangis terseduh-seduh ketika seorang muridnya sendiri telah membuka masa lalu kelamnya. Pak Raka pun langsung menelpon polisi untuk menangkap Pak Aldi. Sedangkan beberapa guru lainnya langsung mengamankan Pak Aldi dengan perasaan kesal dan marah. "Ra, terima kasih telah membantuku untuk melangkah ke jalan yang lebih baik. Masa laluku adalah sebuah tebusan di masa ini," ucap Pak Aldi sambil menunduk. Beberapa menit kemudian, beberapa polisi mendatangi sekolah itu. Semua yang ada di sekolah bertanya-tanya tentang siapa yang ditangkap oleh polisi tersebut. Bu Siti segera memeluk Rara. Kala itu, Rara melihat sosok wanita itu di dekat pohon yang berada di luar sekolah. Sosok itu tersenyum dan melambaikan tangannya yang sudah patah. Pak Aldi kemudian digiring menuju kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pak Aldi hanya bisa pasrah dan menunduk lesu. Penjara yang dimasuki oleh Pak Aldi lengkap dengan kamar mandi. Pak Aldi kala itu juga merasa aneh dengan semua ini. Dia merasa seperti ada yang menunggunya di dalam kamar mandi tersebut. Ketika Pak Aldi mencoba memasuki kamar mandi tersebut sambil menyalakan lampunya. Dan setelah dia berada di dalam, lampu tiba-tiba redup secara perlahan. Disusul dengan suara pergerakan tangan yang telah patah ketika digerak-gerakkan. Sosok wanita yang diyakini istrinya itu muncul dengan wajah penuh dendam. Darahnya berjatuhan secara berlahan di lantai kamar mandi. "Irma, maafkan aku," ucap Pak Aldi. Sosok itu kemudian menyerang Pak Aldi dengan merobek-robek seluruh wajahnya. Dan hari itu, Pak Aldi meninggal dunia. Sekian cerita horor kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Dan jika berkenan, silakan klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan saat saya kembali bercerita. Dan tentu saja, support dari kalian semua adalah support terbesar untuk saya bercerita. Sugeng Dalu.